Shalom, selamat malam saudara semua. Bisa kasih salam kiri kanan dan bilang, cakep sekali Anda malam ini. Very mindful, very demure. Silakan duduk teman-teman, rekan-rekan Bapak dan Ibu semua. Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik, luar biasa, dahsyat, yes. Ini ibadah yang terakhir hari ini. Besok saudara akan kembali ke realita. Besok Senin, sebagai hamba Tuhan saya selalu berpikir berdoa bagaimana saya bisa memperlengkapi jemaat Tuhan. Bukan cuma untuk hari Minggunya, tapi Senin sampai Sabtunya. Karena Senin dan Sabtu saudara itu gak mudah. Ada seseorang filsuf bernama Cak Lontong yang bilang bahwa hidup ini seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu, gitu maksudnya dia bilang gitu. Nggak ada yang tahu. Maka dari itu kita perlu izinkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin firman Tuhan. Dan apapun yang saya bagikan hari ini semoga itu bisa menyegarkan saudara. Bukan cuma sekedar euforia, tapi bisa menghadirkan arti di Senin sampai Sabtumu. Karena bukan cuma minggu milik Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu juga milik Tuhan. Amin. All your days belong to God. Dan semakin kita mengerti prinsipnya, semakin kita mengerti firman-Nya, saya berdoa supaya tidak ada lagi di antara kita yang hidupnya sia-sia. Karena Tuhan punya rencana bagi Anda semua. Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menyelamatkan Anda. No matter apapun situasimu, Tuhan gak pernah kehilangan akal untuk menyelamatkan Anda. Saya akan melanjutkan seri terakhir dari 3 seri saya. Dari ibadah jam 3, jam 5, di jam 7 terakhir ini. Bersyukurlah yang sudah dengar 3 seri ini. Semoga kuat dengerin saya ngomong 3 ibadah ya. Dan sekali lagi di jam segini saya mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah melayani semuanya. Yang baik usher, multimedia, bisa kasih tepuk tangan bagi mereka semua. Sound, praise and worship. Karena rata-rata mereka volunteers, besok mereka masih harus bekerja. Tapi mereka menginvestasikan waktu mereka. Menabur waktu mereka. Untuk bisa melayani saudara di sini. Hidup mereka sama dengan saudara, hidupnya gak mudah. Tapi mereka minta menabur hidup mereka. Karena mereka tahu taburan mereka makes a difference. Menghadirkan perbedaan di hidup saudara. So kalau saya boleh mengusulkan ya Bapak dan Ibu. Nanti setelah saudara keluar, selesai melayani, sekali-sekali gak apa-apa tepok-tepok punggung mereka bilang, terima kasih tadi pelayanannya. Terima kasih tadi gambarnya bagus banget, saya kelihatan kurus di situ gitu misalnya. Terima kasih video udah ambil angle terbaik saya, tapi next time angle-nya minta yang kiri, karena kiri saya kelihatan lebih tajam jolannya dan sebagainya gitu. You need to appreciate them. Firman Tuhan bilang, bagi anggota yang tidak elok dan tidak terlihat kita perlu beri penghormatan khusus. Setuju saudara? Gereja Tuhan harus peduli dan menghargai orang-orang yang sudah melayani. Termasuk Anda semua. Thank you for coming. Tapi hari ini saya berdoa supaya kita gak sekedar memandang ini sebagai ibadah belaka. Tapi bersyukur atas orang-orang yang sudah Tuhan taruh di tempat ini. Untuk bisa melayani. Amin. Ya, saya hari ini mau share tentang yang terakhir untuk hari ini. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Tentang bagaimana hidup kita mungkin bukan hidup yang bombastis. Tidak semua di antara kita itu artis, tidak semua di antara kita tuh influencer atau punya kehidupan yang luar biasa yang dipandang begitu banyak orang. Tetapi bukan berarti hidup kita tidak bermakna. Walaupun mungkin saudara hanya pekerja yang digaji dan mungkin kau pun berjuang untuk gajimu. Tapi bukan berarti hidup yang Tuhan titipkan pada saudara itu tidak ada maknanya. Karena firman Tuhan sendiri bilang di Roma 12 ayat 1 sampai 2 versi bahasa Inggrisnya. So here's what I wanted to do. Saya udah pakai ayat ini 3 kali tapi beda-beda ujungnya. God helping you. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around God. Place it before God as an offering. Bahasa Indonesianya kira-kira kayak gini. Dengan bantuan Tuhan,
Berikan, ambil hidupmu yang sehari-hari dan yang saya suka kata ini, biasa. Dan taruh ini. Dan dia jelaskan lagi biasanya apa? Setiap harimu, tidurmu, istirahatmu, kerjamu, jalan-jalanmu. Dan taruh itu di altarnya Tuhan sebagai persembahan. Maka dari sinilah kita mengerti arti kata persembahan yang hidup. Kenapa? Karena dipersembahkan itu bukan cuma uang. Yang dipersembahkan itu bukan cuma waktu. Tapi yang dipersembahkan adalah hidup. Tapi yang bikin orang kaget adalah yang Tuhan mau ternyata bukan cuma hidup yang dahsyat luar biasa, yes. Karena kita semua menginginkan hidup yang seperti itu. Dan beberapa di antara kita mungkin merasa tertuduh dengan hidup kita yang biasa-biasa aja. Tetapi saudara tahu gak bahwa kadang hidup kita memang lebih kompleks. Dan Tuhan dari awal dia kasih tahu, berikan hidupmu yang biasa-biasa aja padaku. Apakah berarti Tuhan tidak menghargai hidupmu yang spesial? Tentu tidak. Tentu saudara, saya berdoa supaya saudara bisa melakukan hal-hal yang gagah perkasa untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa hal itu. Cuma, let's be real, tidak semua di antara kita selalu di fase gagah perkasa. Betul apa tidak? Tapi izinkan saya beritahu saudara bahwa Tuhan pun peduli dengan hal-hal yang biasa. Kita kadang mungkin pengen jadi orang terkenal. Mungkin kita pengen seperti Reza Rahadian yang berdampak. Atau Agnes Mo yang nyanyi tagihan ini kadang-kadang tak ada logika gitu misalnya gitu. Karena tagihan yang suka gak ada logika kan, naiknya tinggi banget. Nah, tapi Tuhan itu ternyata peduli dengan hal-hal yang saudara biasa lakukan. Isn't this beautiful? Bukan sesuatu yang indah. Buat Tuhan gak cuma peduli highlight hidup saudara. Kita semua punya highlight di hidup kita. Highlight, berasal dari dua kata itu, high dan light. Dimana kita di-celebrate, dimana itu kita ada di posisi-posisi tinggi, dimana kita ada pencapaian tinggi, tapi ternyata Tuhan juga menghargai low light saudara, saat dimana lampu itu tidak terang, saat dimana saudara dalam kegelapan, saat hidup saudara biasa aja. Tapi saudara setuju gak bahwa sebenarnya biasa aja itu gak jelek-jelek banget? Kenapa? Kalau jantung saudara biasa aja, itu buktinya jantung saudara berfungsi dengan baik. Betul apa enggak? Justru yang menakutkan kalau jantung saudara aritmia. Naik turun, kadang cepat, kadang turun. Karena itu artinya aritmia, ada something wrong dengan jantungmu. Kalau saudara biasa aja jalannya, berarti sendi-sendi saudara dalam keadaan yang baik. Justru sedih kalau luar biasa, harus pakai tongkat. So maka dari itu, saya berdoa supaya saudara juga bisa merenung bahwa di setiap fase hidupmu, Tuhan bisa bicara. Banyak orang pengen memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan memang tidak salah. Tapi kadang kalau kita boleh jujur, terbaik hanyalah satu slice dari hidup kita. Kita tidak selalu dalam keadaan terbaik. Bagian sisi terbaik kita itu hanya sepotong. Sisanya kita manusia yang penuh kelemahan. Kita manusia yang punya banyak problem. Muka kita gak cakep-cakep banget. Kita berharap seperti artis Korea Selatan kan. Seperti Kim Ji Won mungkin. Seperti Kim So Hyun. Malahan kita lebih mirip kembaran yang di utara. Ya, jadi poin saya adalah we don't always get what we want. Kita gak selalu dapat yang kita lakukan. Tapi satu yang indah dari Tuhan. Dia gak cuma peduli hidup Anda yang luar biasa. Dia juga peduli hidup Anda yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau saudara seringkali gini, ini hidup kita yang luar biasa. Kita kadang cuma kasih hidup kita yang ini. Tapi masalahnya Tuhan, kalau saudara cuma kasih yang terbaik, maka yang Tuhan dapat dari saudara cuma yang terbaik. Ya, ngerti maksudnya? Kalau saudara kasih yang terbaik, maka Tuhan dapat cuma yang terbaik. Padahal Tuhan bukan mau yang terbaik. Tuhan mau semuanya. Tuhan gak cuma mau ibarat pizza. Tuhan gak cuma mau satu slice. Tuhan mau satu loyang. Dan kadang kalau kita cek pizza, ada bagian-bagian tertentu di slice pizzanya yang dagingnya lebih sedikit dari yang lain. Kita berpikir bahwa mungkin Tuhan akan menolak itu. Tapi ternyata Tuhan juga suka yang itu. Dan makanya
Ayat berikutnya Roma 12 ayat 1 bilang, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, itulah ibadahmu yang sejati. Maksudnya apa ibadah yang sejati? Nah, kenapa hidup yang biasa bisa jadi ibadah yang sejati? Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan bagaimana orang Yahudi menalar sebuah ibadah. Pada waktu kita berpikir ibadah, kita sering berpikir tentang sesuatu yang ada di 4 tembok gereja. Kita berpikir tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang kita mengangkat tangan kita untuk Tuhan. Guess what? Itu benar. Tapi di kepala orang Yahudi bukan cuma itu. Mereka, nomor satu kita harus mengerti orang Yahudi itu tidak memisahkan rohani dan istilahnya sekuler. Mereka tidak memisahkan hal itu. Jadi hidup mereka itu dan hidup yang ditentukan Tuhan itu ibadah itu berasal dari satu kata yang bahasa Ibrani yaitu avoda. Dan avoda itu punya 3 arti saudara. Nah ini mungkin akan mengagetkan saudara. Yang pertama adalah worship. Yang kedua adalah work. Yang ketiga adalah service. Jadi mereka tidak hanya sekedar melihat dari seberapa saudara bernyanyi untuk Tuhan. Tapi mereka juga lihat bagaimana saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan di luar 4 tembok ini. Jadi orang di mata Tuhan, Tuhan tidak memisahkan antara sekuler, rohani dan sebagainya. Jadi di mata Tuhan seluruh hidupmu, kalau kau mandang gak benar, itu bisa jadi persembahan yang harum bagi dia. So far so good saudara? Nah hari ini di ibadah terakhir saya cuma akan bahas tentang satu work. Kalau saudara mau lihat, yang sebelumnya saudara bisa lihat di channel YouTube gereja ini. Ya, saya di ibadah kelima saya bahas worship, ibadah keenam saya bahas service, yang ketujuh saya hari ini coba mau bahas work. Ini salah satu yang kita sering lakukan, tapi seringkali kita tidak melakukannya dengan tujuan dan hatinya Tuhan, sehingga kita merasa kerja itu jangan melelahkan. Kejadian 2:15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan melihara taman itu. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan menaruh manusia di Taman Eden sebelum ada dosa. Dia tidak diciptakan untuk nganggur. Manusia tidak pernah diciptakan untuk bengong aja. Manusia tidak pernah diciptakan hanya untuk tidur-tiduran dan tidak berkontribusi. Maka berkali-kali saudara perhatiin gak? Kalau libur seminggu, saudara happy. Tapi kalau libur sebulan, saudara gak happy. Betul gak? Orang-orang kalau resign ya, habis keluar dari pekerjaan, baru 1 minggu mereka bersuka cita. Begitu 3 bulan gak kerja, stres. Kenapa? Itu bukan salah saudara, itu karena Tuhan yang taruh di hidup saudara. Dan makanya saudara, berkali-kali pun karena hidup kita dipanggil untuk gak ngapa-ngapain, maka begitu kita tidak ngapa-ngapain, ada kondisi yang menurun. Kalau saudara perhatikan, rumah yang tidak pernah ditinggali lagi, tidak ada sesuatu yang dilakukan di situ. Saudara perhatiin gak? Setiap rumah yang sudah tidak ditinggal lagi, kondisinya menurun. Saya perhatikan gak? Mobil yang gak dipakai, kondisinya turun. Dan manusia yang otaknya gak dipakai, kondisinya menurun. Makanya berkali-kali saya ngomong sama orang-orang usia emas. Anda tidak pernah diciptakan untuk retire. Bagi bapak dan ibu umur 60 ke atas, saya mau kasih tahu. Walaupun saya tahu di dalam pekerjaan ada usia pensiun. Tapi sebenarnya tubuh Anda tidak pernah diciptakan untuk pensiun. Itu Anda harus tahu. Buktinya apa? Pada waktu Anda pensiun, Anda gak ngapa-ngapain, tiba-tiba kondisi otak Anda menurun. Maka berkali-kali saya ngomong, pada waktu Anda sudah rambut putih sekalipun, Anda harus tetap melakukan sesuatu yang produktif. Mungkin tidak selalu harus sibuk dulu, tapi do something. Beberapa dokter itu justru menyuruh seseorang yang sudah berumur pada waktu dia demensia atau menuju Alzheimer, dia disuruh isi, tahu nggak, teka-teki silang, sudah tahu. Kenapa? Karena untuk membuat otak tetap bekerja. Kenapa? Karena memang kita tidak diciptakan untuk menganggur. So maka hari ini, dan ini saudara tahu nggak, ini rancangan sudah ada bahkan sebelum dosa ada. Dan saudara bisa lihat bahwa rancangan Tuhan untuk kita bekerja sudah ada bahkan sebelum manusia disuruh punya pasangan. Saudara lihat, rancangan Tuhan untuk bekerja sudah ada sebelum manusia dicariin pasangan sama Tuhan.
Makanya berkali-kali ngomong, kalau mau pacaran, mau menikah, cari kerja dulu. Banyak teman-teman SMP yang, Pak ini pacarku. Sementara cari duit aja masih pacaran pakai duit mama gitu maksudnya kan. Masih pakai modal orang tua gitu. Sayang-sayangan pakai modal orang tua kan males ya saudara maksudnya gitu. Makanya akhirnya setelah saya lihat firman Tuhan lagi, kayaknya lebih baik. Ada statement yang bilang gini, God work, God wife. No work, no wife. Ada statement yang bilang gitu. Dan statement ini sudah ada, kenapa? Dan saudara, kalau saudara perhatikan, Adam itu sama sekali tidak merasa kesepian pada waktu tidak ada Hawa. Saudara perhatiin ayat itu, tidak ada tulisan, maka kesepianlah Adam dan ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh cewek Tuhan. Gak ada, aku butuh bahu untuk bersandar. Dan ada tulisan, Tuhan bilang bersandarlah di bahu jalan gitu maksudnya. Gak pernah ada ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa misi yang dia berikan itu cukup untuk menguatkan Adam. Nah pada waktu Adam terlalu sibuk bekerja, baru Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri saja. Jadi artinya kita memang tidak diciptakan untuk diam saja. Berkali-kali saya ngomong, di ibadah sebelumnya saya ngomong bahwa saudara mahal-mahal ya gaji pemain basket dan pemain bola, mereka tidak suka di bangku cadangan. Seorang Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe tidak suka di bangku cadangan walaupun gajinya segede-gede kasih karunia gitu maksudnya. Gede banget gajinya. Kenapa? Karena nilai hidup manusia lahir pada waktu mereka berkontribusi. Sudah perhatiin gak? Pada waktu Adam awal bekerja tidak ada gaji. Tidak ada uang yang dia pakai untuk Tuhan kasih emas. Tuhan gak kasih gitu. Dan kalau saudara perhatiin tidak ada software. Adam itu dikasih pekerjaan gak mudah saudara. Saya bayangkan tidak ada software untuk mencatat nama-nama binatang. Tidak ada komputer atau tidak ada, dia belum bisa pergi ke toko perkakas untuk beli cangkul, untuk mengusahakan tanaman itu. Dia harus gali dengan tangannya. Dan sebelum dia gali, dia harus gali ke dalam dirinya sendiri. Memberi kita ide bahwa memang kerja awalnya bukan untuk cari uang. Tapi kerja mengeluarkan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kerja mengeluarkan potensi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Dan kerja bukan cuma itu. Saudara kerja karena saudara diberikan misi oleh Tuhan. Saudara tahu gak bahwa bekerja itu ada bagian dari avodah. Kita bukan cuma sekedar kita pintar di sini, tapi kita diperlengkapi di sini. Ini juga bicara bagaimana kita bisa bekerja Senin sampai Sabtu. Yang tentu saja tidak mudah, betul apa enggak? Setiap kantor di mana saudara datangi, ada yang namanya politik kantor. Beberapa teman-teman muda di sini harus belajar namanya ketawa karir. Saudara tahu istilah ketawa karir? Terima kasih bos. Ketawanya ketawa karir banget situ saudara. Beberapa ketawanya, oh iya udah latihan ketawa karir. Iya ya ketawanya pelan-pelan gitu siap. Bahkan beberapa ada anekdot saudara di sosial media kalau saudara perhatiin. Minimal ketawa orang Indonesia ada 3 ketawanya. Ada yang ketawa hahaha. Itu adalah ketawa karir, masih level bawah itu ketawanya. Kalau ketawanya udah bass, itu ketawa direktur katanya gitu. Kenapa ketawanya stabil? Sestabil penghasilannya. Nah kalau misalnya ketawa, nah itu ketawa pay later itu ceritanya dia bilang gitu. Terlalu banyak hutang, terlalu banyak pinjaman online. Nah itu, nah poin saya adalah, bahkan Efesus 2:10 bilang kita diciptakan Allah untuk suatu pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bahasa Yunani ergon yang artinya sebuah karya, pekerjaan, sebuah potensi. Dan Tuhan taruh banyak hidup saudara untuk berkarya. Dan saudara tahu gak bahwa ada satu statement. Gini, kalau saudara perhatikan bahwa negara barat itu ada satu hal yang bikin negara barat itu dulu tuh maju. Ada satu statement ini, namanya Protestant Work Ethic. Silakan dimunculkan. Protestant Work Ethic. Kalau saudara perhatikan Protestant Work Ethic, ini adalah sesuatu yang bikin negara barat maju. Kenapa negara barat bisa begitu maju? Ini ya gini, Protestant Work Ethic adalah sebuah konsep etika kerja di teologi, sosiologi, ekonomi dan sejarah yang menekankan bahwa kerajinan, kedisiplinan, dan penghematan
ayo yang boros suka jajan ya, adalah hasil, saudara bayangkan, hasil dari seseorang mempunyai iman Kristen, iman Protestan. Saudara bayangkan, zaman dulu orang gak lihat saudara Kristen apa enggak dari kalung salib saudara yang segede mall gitu. Tapi mereka lihat saudara kerjanya bener apa enggak. Mereka gak lihat itu, mereka lihat saudara kerja bener enggak, bisa dipercaya enggak, bisa dilakukan hal yang harus dilakukan enggak. Mereka lihatnya dari situ. Jadi yang tukang jajan bertobat hari ini. Saya cuma bercanda. Tapi jajan itu ya penting. Tapi nah, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mau saudara gini, saya harus nalar ini. Ada beberapa orang, especially generasi muda, alasannya kerjanya macam-macam. Ada seseorang kerja karena dia dapat privilege, jadi dia bisa kerja sesuai passionnya dia. Tahu kan itu sering saudara pakai, si paling passion mana? Si paling passion? Pasti nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada yang mau berdiri juga. Aku mau kerja sesuai passion gue, pastor. Dan menurut saya kerja paling passion itu kerja paling alkitabiah. Kata siapa saya bilang. It doesn't matter. Ada orang kerja sesuai passion. Tapi ada orang terpaksa bekerja. Karena dia harus menopang keluarganya. Ada orang seperti itu. Dan tapi gini, apapun alasannya. Mau Anda sesuai passion, mau Anda sesuai terpaksa karena tanggung jawab saudara. Atau saudara terpaksa kerja kalau saudara nggak makan. Kenyataannya cuma satu, saudara bisa berikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa mulai menalar bahwa kau menyadari bahwa bosmu itu bukan si bos yang di atasmu. Tapi bosmu adalah El Shaddai, sang pencipta langit dan bumi yang Allah Maha Kuasa. Dia mempromosikanmu, dia memberikan kamu sesuatu yang baik. Nah, tentu saya bilang bahwa, saya tidak bilang bahwa hidupmu mudah, tekanan banyak, politik kantor banyak, dan mungkin saudara kan bikin usaha gak semudah itu ya. Orang bilang bikin usaha aja biar kaya. Emangnya semudah itu? Orang benar-benar tahu susah. Tapi saudara, izinkan saya kasih tahu. Pada itu saudara sadar hidupmu itu untuk Tuhan. Tekanan itu tidak perlu menghancurkan saudara. Kalau saya mau kasih contoh. Suatu saat ada momen yang saya itu masih belum menikah dengan si istri saya yang di sini. Si makhluk Tuhan paling seksi. Dulu saya belum menikah. Ada kalanya saya masih kere. Sudah tahu bahasa Jerman saudara, artinya nggak punya duit gitu ya. Kere. Dan saya pikir karena emansipasi wanita, saya bilang, sayang aku lagi nggak ada duit. Kamu nggak mau traktir aku nih gitu maksudnya. Dan dia kan karena seorang wanita pekerja keras, sangat independen. Kalau istilah Gen Z, very mindful, very demure gitu maksudnya. Sangat aura 1000% kalau istilah alpha ya teman-teman. She got the riz. Nah makanya dia bilang oke, aku traktir kamu. Dan dia traktir dan sudah menarik kayak gini. Pada waktu dia traktir saya tidak mau menyanyikan kesempatan itu. Saya pesan bukan es. Saya pesan jeruk murni anget pak kesempatan gitu maksudnya kan. Saya pesan ayam goreng dan ini ada saksinya, nyonyanya di sini. Jadi pas saya makan, saya pikir karena ya sudah, karena saya tidak bayar, saya tidak merasa bertanggung jawab, ya udah saya keluar gitu aja. Saya nunggu si cantik itu membayar makanan saya. Tiba-tiba pas dia keluar dia ngomong sama saya, kamu tahu nggak? Dan saya pikir nggak tahu, kenapa? Dan dia ngomong di depan saya, jus jeruk murni kamu mahal banget, dia bilang gitu. Saya berpikir, lu kok mau traktir, mbok yang niat gitu maksudnya. Sejus jeruk aja misalnya kamu bilang mahal. Dan dia bilang gak percaya, dia kasih bilnya ke saya. Dan pas saya bilang, oh iya gila mahal banget ya. Lebih mahal dari ayam goreng yang saya makan gitu maksudnya. Dan pada waktu saya melihat harganya, saya bilang iya ya mahal banget ya. Dan tahu gak dia ngomong hal menarik. Dengan harga segini, saya bisa dapat buah jeruk 1 kilo. Saya pikir wow, pikirannya seperti itu ya. Tapi di situ, Roh Kudus kasih impresi. Sudah tahu gak bahwa kenapa tampaknya jus jeruk lebih mahal dari buah jeruk. Kenapa? Karena tampaknya tekanan menaikkan nilainya. Tekanan di dalam buah jeruk itu menaikkan nilai itu. Kenapa dia makin mahal? Karena ada harga tekanan dalamnya. Poin saya ngomong gini adalah karena tekanan yang kamu alami itu tidak harus menghancurkanmu,
Tetapi bisa menaikkan menimbamu ke level lebih tinggi seperti yang Tuhan mau. Amin saudara. Jadi tekanan akan selalu ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ada satu statement yang bilang gini. Katanya si Martin Luther yang buat, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Dia begini, the maid who sweeps her kitchen is doing the will of God just as much as the monk who pray. Ini sesuatu yang saya pegang sampai sekarang. Tentang bagaimana hidup kita untuk Tuhan. Dia bilang gini, seorang pembantu rumah tangga yang menyapu dapurnya, itu sedang melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti biarawan Kristen yang berdoa. Kenapa? Karena bukan karena dia sambil nyanyi-nyanyi lagu rohani, tapi karena Tuhan menghargai lantai yang bersih. Jadi saudara lihat bahwa bagaimana saudara mengerjakan sesuatu, itu bukan cuma berharga di mata manusia, tapi berharga di mata Tuhan. Karena setiap kali saudara melakukan hal yang baik, hal yang terbaik saudara bisa, saudara seperti sedang mengingatkan Tuhan, bagaimana dia menciptakan saudara sesuai desainnya dia. So, saya rasa ini jadi sesuatu yang powerful. Dan ayat ini juga bilang, the Christian shoemaker, pembuat sepatu Kristen, melakukan tugas Kristennya bukan dengan cuma naruh salib di setiap sepatunya. Atau taruh Yohanes 3:16 di bawahnya. Tapi dengan cara bikin sepatu yang berkualitas tinggi. So, kenapa saya bahas hal ini? Karena mindset ini membangun yang berhasil menghadirkan kemakmuran di negara barat pada masa itu. Karena mereka kerja bukan cuma buat manusia, tetapi buat Allah itu sendiri. Buat Tuhan sendiri. Saudara sekarang bayangkan, kalau setiap anak Tuhan selalu mengidentifikasikan pekerjaan dengan kualitas. Saudara bayangkan, begitu orang dengar kata orang Kristen, langsung identik dengan kerjanya pasti bagus. Saudara bayangkan, sudah seberapa sering transformasi terjadi di kota ini. Halo? Sudah berapa transformasi terjadi di kota ini? Sudah berapa orang bertobat dan terinspirasi dengan hidup kita? Sudah berapa banyak orang yang melihat Tuhan dari bagaimana kita bekerja? Sudah berapa banyak orang terbuka dengan Injil karena bagaimana yang atas kerja kita? Dan sebaliknya ada begitu banyak pintu yang tertutup karena etos kerja kita. Kita tidak melakukan sesuatu seolah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tentu sekali lagi saya tahu dinamikanya tidak semudah itu, I know. Tapi saudara bayangkan bahwa jika hidupmu untuk Tuhan, maka kau perlu persembahkan pekerjaanmu untuk Tuhan. Makanya saya berkali-kali bilang, seorang ojek online melakukan tugas Kristennya bukan dengan cara cipratin minyak urapan gitu sama penumpang gitu misalnya. Pak, ini minyak urapan. Dari mana? Dari Yerusalem. Saya cipratin ya gitu maksudnya. Atau kasih anggur perjamuan pada penumpangnya. Tapi minimal dengan bawa penumpangnya sampai selamat. Jangan ugal-ugalan. Habis itu saudara bisa minta kasih bintang 5 ya Pak. Itu juga bisa gitu maksudnya. Saudara tahu gak ada seorang chef, penyanyi yang juga chef di gereja kami. Yang masak babi panggangnya, jagonya setengah mati. Masaknya tuh enak banget sampai begitu saya makan. Pas saya makan itu saya langsung ingat Tuhan. Tuhan Yesus enak banget ini makanan ini maksudnya. Bahwa sebuah karya yang bagus bisa menunjukkan bahwa ini ternyata Tuhan yang buat. Bahwa ternyata ini hasil dari karya dari manusia yang Tuhan buat saudara. Dan makanya saudara tolong jangan menyerah sama kehidupanmu. Hari ini pandang kehidupanmu, pandang kehidupan kerjamu Senin sampai Sabtu ini. Bukan hanya sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah pengabdian. Walaupun saya tahu mungkin saudara karyawan, tapi walaupun saudara mungkin gaji belum setinggi yang saudara harapkan. Tapi hari ini jauh lubuk hatimu, izinkan kau hidupi sebagai sebuah pengabdian. Bahwa ini hidup saya bukan milik Tuhan. Walaupun mungkin belum seperti yang saya bayangkan. Ini persembahan saya untuk Tuhan. Patut saudara berpikir itu. Kau sedang mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Itulah yang dipersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Terus bagaimana caranya? Mulai dari mana? Nah makanya dan juga tapi bukan berarti kita kerja kayak orang gila. Akhirnya jadi stres. Tentu stres itu banyak. Tapi banyak orang stres, ya udah pastor saya mau healing dulu. Udah healing, hilang gitu maksudnya habis itu. Gak ke gereja lagi, gak pelayanan lagi. Gak tahu Yesus lagi. Akhirnya dia di Bali. Mendoakan hal-hal yang tidak harus dia doakan gitu maksudnya. Malah tadi nyembah Yesus, dia nyembah pohon gitu misalnya gitu. Langsung hilang gitu. Nah apakah itu juga terjadi? No, Tuhan juga gak mau itu. Karena pada waktu sambil Tuhan menciptakan work, dia
Dia juga menciptakan satu partnernya work. Tahu nggak apa? Rest. Bapak dan Ibu, para workaholic di sini, izinkan saya kasih tahu. Banyak orang bilang, Pastor, saya nggak suka istirahat. Kenapa? Rest hanya untuk orang lemah, Pastor. Bisa aja, karena masih muda. Begitu udah kepala 3, kepala 4, nggak rest, darahmu tinggi nanti. Kayak kasih karunia Tuhan. Iya kan, Bapak Ibu? Asam urat aman, Bapak Ibu, sampai sini? Darah tinggi aman? Darah rendah aman? Saya bayangkan, pada waktu Tuhan selesai mendorong Adam untuk bekerja, di situ dia menciptakan rest. Sama seperti work, rest juga idenya Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan saudara untuk kerja kayak mesin terus. Tapi kan buat Tuhan, iya betul buat Tuhan. Tapi bukan itu idenya Tuhan. Ide Tuhan adalah sambil kamu bekerja, kamu juga beristirahat. So klasik ya, so simple, but so true. Banyak orang melupakannya. Banyak orang lupa bahwa rest itu juga bagian rencana Tuhan. Kalau saudara mau hidup seperti yang Tuhan mau, saudara kadang butuh rest. Saudara gini, kalau saya mau kasih contoh. Saudara ingat berapa banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru? Begitu banyak mujizat. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, tidak pernah mujizat itu terjadi di murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Yesus memperhatikan kesehatan murid-muridnya. Dia tidak tunggu muridnya sakit dulu. Untuk apa? Untuk dia bisa sembuhkan. Aduh, kecapean, Petrus sampai demam. Don't be healed dalam nama Yesus. Terus Petrus sembuh demam, terus kerja lagi. Enggak. Alkitab jelas bilang, sehabis melayani, Yesus suruh murid-murid untuk berbaring sejenak. Apakah Yesus tidak bisa bikin mujizat? Bisa, saudara. Bisa gak dia sembuhkan kalau murid sakit? Bisa. Tapi Yesus pun tahu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mujizat itu ada 2, Bapak dan Ibu. Satu mujizat yang seperti bangunan di Matius 7, yang bangunannya hancur, yang di atas pasir, ketiup angin hancur. Ada gak mujizat untuk orang itu? Ada. Tuhan bisa buat bangunannya terbangun lagi. Bisa gak Tuhan? Bisa. Tapi ada mujizat satu lagi. Yaitu mujizat dia tetap berdiri. Jadi mujizat ada satu. Mujizat yang diselamatkan dari badai. Tapi ada mujizat satu lagi yang Yesus dorong, yaitu mujizat tetap bertahan di tengah badai. Dan yang kedua ini yang Yesus lebih mendorong. Dan semua dimulai, badai akan selalu ada. Tapi semua dimulai daripada itu saudara kerja untuk Tuhan. Dan istirahat sesuai prinsipnya Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu, istirahat bukan untuk orang lemah. Istirahat adalah tanda orang beriman. Sudah tahu? Hanya orang beriman yang bisa istirahat dengan benar. Setuju gak? Seseorang bisa tidur, tapi dia belum tentu. Seseorang bisa rebahan, belum tentu dia bisa tidur. Berapa banyak di antara kita rebahan pikirannya kemana-mana. Mikirin ini, mikirin itu. Mikirin hal-hal yang aneh. Setiap kali saya selalu, jemaat saya ada yang datang, Pastor saya gak bisa tidur. Kenapa? Mikirin kok dunia gini banget ya. Apa problemnya dengan dunia? Apa? Ada yang, Pastor saya takut punya anak. Kenapa? Karena dunia ini kayak kejem banget. Pacar aja gak punya gitu maksudnya. Tangannya digandeng aja gak pernah. Saya pasti salamin tangannya lumut, kok lumutan? Gak pernah digandeng Pastor. Oh so sad. Dia mengkhawatirkan hal-hal yang tidak harus dia khawatirkan. Padahal sebenarnya, saudara tahu gak? Pada waktu Anda bangun, Anda yang bekerja. Dan saudara perhatiin, Alkitab bilang pada waktu Adam bangun, Tuhan itu diem. Adam yang bekerja. Tetapi pada waktu Adam tidur, saudara perhatiin, Tuhan yang bekerja. God is at work even when you're sleeping. Halo, Bapak dan Ibu. Kenapa saya bilang tidur itu untuk orang beriman? Karena hanya orang beriman bisa sadar, punya pewahyuan, bahwa walaupun kamu tidur, Tuhan tidak selesai bekerja untuk kebaikanmu. God is to work for your own good. Pada waktu saudara siang, saudara mengerjakan yang saudara bisa lakukan. Saudara lakukan terbaik. Tapi pada waktu saudara tidur, saudara you are not in control. Tapi di situ saatnya Tuhan bekerja. Di situ saat melakukan sesuatu. Dan maka hari ini saudara, saya berharap supaya saudara bisa jadi nyadari hal itu.
Ada seorang mantan Perdana Menteri Singapura bernama Lee Kuan Yew yang bilang gini, yang salah satu senjata dia yang bisa membangun Singapura jadi luar biasa adalah karena istirahatnya. Dia bilang kalau saya tidak istirahat, saya akan bikin banyak kesalahan. Dan saudara tahu nggak, rest itu holy. Makanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai holiday. Kenapa holiday? Because it is a holiday. Dan makanya saya berdoa supaya pada saudara rest, be disconnected, gak usah mikirin kerjaanmu, istirahat, percaya bahwa Tuhan tetap mengerjakan sesuatu walaupun saudara gak lihat. Percayalah bahwa gini, saudara, saya pernah ingat berkali-kali gini, hanya karena saudara tidak lihat Tuhan bekerja, tidak berarti Tuhan berhenti bekerja. Setiap kali saya lihat di ruko-ruko di daerah Jakarta, saya for information, saya anak Jaksel, saudara. Saya kalau di sosial media yang which is literally, saudara tahu ya. Jadi Indonesia saya Indonesia Jaksel gitu. Gini, setiap kali saya di daerah-daerah saya rumah, saya selalu melihat ada ruko yang tadi kosong. Tiba-tiba muncul makanan. Ada ruko kosong, tiba-tiba muncul gerai es krim warna merah gitu tiba-tiba muncul. Jangan disebut. Warna merah. Dan setiap kali saudara lihat, ruko itu dibangun tanpa saudara tahu kapan dibangunnya. Tiba-tiba dia bangun aja. Dan ini yang saya pelajarin, ruko aja bisa dibangun jadi restoran tanpa sepengetahuan Anda, tanpa sepenglihatan Anda. Apalagi rancangan Tuhan di hidup Anda. God is still working even when you don't see it. Maka ada lagu, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're still working. You never stop working. Maka dari hal ini, ada satu call to action yang saya bagikan. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Don't forget to rest. Our rest is a proof of our faith in God. Rest is holy. That's why it is called holiday. Jadi work is worship, but rest is holy. Jadi statementnya adalah dimanapun saudara berada, statementnya akan selalu ada. Start where you are, use what you have, do what you can. Mulailah dari mana kamu ada, gunakan yang kamu punya, lakukan yang kamu bisa. Tuhan selalu pakai kita dari sini. Saudara, setiap kali saudara cek di Alkitab, saudara akan lihat bahwa Tuhan setiap kali mau memakai nabinya, dia tidak pernah pakai apa yang nabinya gak punya. Halo? Setiap Tuhan memakai Gideon, Tuhan pakai Samson, Tuhan pakai Daud, Tuhan pakai Musa. Mereka selalu bertanya apa yang ada di tanganmu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan yang saudara tidak punya. Banyak orang bilang, Pastor, saya mau dipakai Tuhan gimana? Saya gak cakep-cakep banget. Bahkan mereka ngomong gini, Pastor, how can I face my problem? If the problem is my face, gitu maksudnya. Dia ngerasa jelek gitu, merasa gak cakep gitu. Dan harus diakui, di dalam kita kan standar cakepnya jadi aneh kan gara-gara standar-standarnya musik-musik K-pop itu. Jadi ngerasa harus yang putih banget, harus yang V banget gitu dan sebagainya. Tapi izinkan saya kasih tahu, dari rawon kita belajar. Tidak perlu jadi cakep untuk bisa menghadirkan rasa di dalam hidup orang. Rawon saudara pikir cakep. Saudara, beberapa orang gak suka rawon. Kayak oli warnanya. Tapi apakah Anda bisa menolak kelezatan rawon? Tidak bisa. It is ugly, but ugly delicious. Dan kalau saudara mau setia dengan Tuhan taruh, you can be ugly, but you can still be delicious in the face of God. Amen. Dan lagi pula saudara gak jelek kok. Menurut Tuhan, saudara diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Menurut Tuhan, saudara cakep. Menurut Tuhan, ya. Saya gak bakal bilang pendapat lain. Pendapat orang lain bisa salah, amin. Tapi yang penting bagi Tuhan, saudara indah, mulia, berharga. Maka Tuhan kejar saudara. Dan saudara demi mendapatkan saudara. Dia mati dan bangkit bagi saudara. Sehingga saudara bisa punya hidup yang berharga. Amin saudara. Makanya saudara dan saya harusnya kita dimusnahkan dari api neraka. Harusnya kita, kalau Yesus gak berbelas kasihan, kita ini sudah di neraka, dibakar iblis. Dan iblis akan bilang, menyala abangku.
Tetapi karena dia mengasihi kita, dia peduli, dia selamatkan kita. Kita sekarang bersama dengan dia. Dan kita bisa bilang, menyala Yesusku. Amin. Ya, mau tepuk tangan nih saatnya. Saya akan tutup dengan statement ini. Avodah artinya, angkat tangan sembah Tuhan, turun tangan bekerja, ringan tangan melayani. Beringan tangan menolong sesama. Avodah adalah pada waktu saudara mengangkat tangan saudara, menerima kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mencari hati Tuhan. Saya ngomong di ibadah yang kelima tadi bahwa orang-orang sangat butuh punya gaya hidup menyembah. Kenapa? Karena gaya hidup menyembah yang membawa mereka kembali ke titik nol, membawa mereka kembali tenang, bisa mengambil keputusan dengan baik. Jika saudara seorang pemimpin mengambil keputusan bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Dan kalau keputusanmu bisa mempengaruhi begitu banyak orang, kau harus pastikan kau mengambil keputusan dengan benar dan tidak sesuai egomu tapi sesuai apa yang benar. Dan semua dimulai pada itu kau menyembah Tuhan. Kau menaruh harapanmu kepada dia dan menyadari, engkau Tuhan, saya bukan. Sehingga kau bisa di posisi yang tenang, you can make good decisions. Service, bicara tentang bagaimana kita melayani. Saya berkali-kali bilang, business is all about service. Kalau saudara punya hati melayani, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara pegang pasti akan berhasil. Kalau di rumah tangga dipenuhi orang-orang saling melayani, akan sangat indah rumah tangga itu. Bayangkan saudara, istri saudara yang ngambilin saudara minum, Anda masakin istri Anda yang ngurusin ini buat istri Anda ngurusin ini. Betapa indahnya pelayanan, indahnya pernikahan ya, isinya orang-orang yang saling melayani. Dan juga betapa dahsyatnya saat mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka ini bukan tentang mereka, tetapi tentang Tuhan. Bahwa pada waktu work service ini, pada saudara angkat tangan untuk Tuhan, saudara turun tangan, bekerja yang terbaik yang saudara bisa. Dan ketiga, ringan tangan, melayani, menjadi volunteers, berkontribusi, bukan cuma jadi barisan kritikus. Saya percaya, saat saudara hidup di prinsip Tuhan, engkau sedang diposisikan untuk diberkati. Berkat could mean many things. It could be relationship, bisa berarti kesehatan. Tapi doa saya cuma satu, jangan kehilangan pengharapanmu. Tetaplah hidup sesuai prinsip Tuhan. Saudara tahu gak, ada orang-orang yang berhasil memegang prinsip ini, tetapi mereka bukan orang Kristen. Dan dampak hidup mereka besar sekali. Mereka bekerja bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka bekerja untuk bisa memberi nilai bagi orang lain. Itulah contoh-contoh orang-orang yang mengambil prinsip firman Tuhan. Tapi Yesusnya aja gak diambil gitu. Sekarang kita punya Yesus. Dan prinsip itu dari pencipta kita. Kenapa gak kita yang ambil? Kenapa harus orang lain diuntungkan? Kenapa bukan anak Tuhan diuntungkan dengan prinsip-prinsip kebenaran ini? Kenapa bukan kita? Kenapa? Dan maka itu saya mau ajak saudara melihat hidupmu sebagai suatu persembahan yang hidup, yang berkenan. Dan inilah ibadahmu sejati. I pray semoga dari tempat ini lahir life builders, pembangun kehidupan, pembangun gereja-gereja yang sehat, pembangun rumah tangga yang sehat. Kalaupun saudara lahir dari keluarga yang broken home, tidak harus rumah tanggamu broken juga. Karena Tuhan punya kuasa untuk mematahkan kutukan yang ada. Kalaupun saudara lahir dari keluarga miskin, saya deklarasikan, kau tidak akan miskin lagi. Kalau saudara lahir dari keluarga yang berantakan penyembah berhala, no, dari hari ini kau akan bisa memutuskan, as for me and my house, bersama keluargaku, melayani Tuhan. Saudara, kita lahir dari masa lalu, tapi kita tidak perlu dipenjara masa lalu. Kita bisa lahir dari keluarga yang berantakan, tapi saat prinsip Tuhan hadir di hidup kita, kita akan punya dampak yang besar. Saudara, prinsip itu saya akan tutup dengan ini. Prinsip firman Tuhan itu seperti orang pada waktu main keyboard. Pada waktu saudara terima Yesus Tuhan Juru Selamat, keyboardnya nyala. Ya, bisa bunyi, bisa nyala. Tetapi kalau orang yang mainnya asal-asalan, bang, breng, brong, maka senyala apapun hidupnya, maka akan mengganggu telinga. Tapi pada saudara belajar prinsip ya Tuhan, kau akan bisa bermain dengan baik. Kau akan bisa punya permainan hidup yang cantik. Dan bukan cuma mengundang decak kagum banyak orang. Tapi kau juga dihormati Tuhan dan berkenan kepada Allah.
Kau sudah berkenan pada Allah. Kau sudah berdamai dengan dia. Hari ini kita dipanggil untuk jadi duta besar kerajaannya. Dengan cara selain menginjil, tapi dengan cara kita hidup sebagaimana dia hidup. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless you all. Terima kasih. Saya undang kita sebagai berdiri. Saya undang para worship team. Ada satu lagu yang tadi dinyanyikan. Ini diceritakan bahwa saya yang tulis. Saya minta Aldit Tanubrata dan tim untuk nyanyikan lagu ini. Dan ini sebagai dedikasi kita pada Tuhan. Sebagai pengertian bahwa pada waktu kita melakukan sesuatu yang baik, kita pun minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara sadar berangkat dari satu pemikiran bahwa Tuhan mengasihi saya. Tuhan menaruh saya berharga. Tuhan menaruh nilai tinggi di hidup saya. Dari situ saudara punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang benar. Ya. Thank you Lord, thank you Lord. Ya. Tuhan, amin. Kaulah yang setia. Thank you Jesus. Tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Amin. Katakan, Tuhan, Kau melayakan. Amin. Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur. Katakan sama-sama bahwa kita gak pernah sendiri. Dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Amin. Sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku. Ambillah semua seluruh. Siapa yang percaya kita gak pernah sendiri, Dia menyertai kita. Katakan, Tuhan, Kau Amin. yang setia Tuhan. Kau yang setia. Terima ini, terima kebaikan Tuhan. Meninggalkan apapun keadaan, buatku terpaku, buatku terpaku. Tuhan, Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau tahu yang terbaik. Jalanmu
tuntun setiap langkah. Katakan rancanganmu, rancanganmu lebih rancanganku. Ambillah semua Amin. hidupku, dan ku tahu, Amin. ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Katakan, sebab Engkau tahu yang terbaik. Angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih. Mari kita bawa hidup kita, katakan, ambillah semua, seluruh hidupku. Izinkan saya berdoa bagi saudara semua di sini. Tidak semua di antara saudara lahir dari keluarga yang baik. Tidak semua di antara saudara lahir dari background yang baik. Tidak semua di antara saudara dalam keadaan yang baik. Bahkan beberapa di antara saudara dalam keadaan yang terpojok. Tapi hari ini saya mungkin tidak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi janji saya cuma satu. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya kenal Tuhan. This too shall pass. Dan hari ini saudara bisa mulai mendedikasikan hidup saudara kembali pada Tuhan. Dengan cara menghidupi avodah ini dalam hidup saudara. Mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Turun tangan untuk bekerja yang terbaik yang kau bisa. Dan kau ringan tangan untuk melayani. Berkontribusi di dalam kerajaan Dia. Melakukan hal-hal baik. Menyumbang hal positif. Yang bisa menggarami dan menerangi dunia kita yang gelap ini. Engkau dan saya diciptakan untuk punya misi. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa pada waktu kita melakukannya, kita pun tidak sendirian. Kita bersama dengan Dia. Kita bersama dengan Tuhan. Tuhan, aku berdoa supaya setiap anak-anakmu menyadari bahwa dia bukan cuma melayani Engkau, tapi melayani bersama Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa keindahan terbesar kami adalah pada waktu di dalam segala tingkah laku kami dan segala tekanan hidup kami, Engkau menyertai kami. Bila avodah ini menjadi sebuah avodah yang harum bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, terpujilah namamu. Maka kami gak pernah sendiri. Thank you Lord. Amin. Dan ku tak pernah. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, katakan, Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau tahu yang terbaik bagi jalanmu mengatasi jalanku. Ku perlu Kau tuntun setiap langkah. Amin. Kami percaya Yes, Tuhan, Lord. rancanganmu lebih rancanganku. Amin Tuhan. Ambillah semua, seluruh hidup. Ambillah semua Ya Tuhan. Tuhan. Ambillah semua, Ya Tuhan. seluruh hidup. Mari kita bawa hidup kita. Angkat kedua tanganmu, katakan, ambillah semua, seluruh hidupku. Ini hidup kami Tuhan, dan kami serahkan padamu. Yang terbaik, yang kurang baik, yang biasa-biasa, yang tidak baik, semuanya milikmu. Kami mau menaruh di altarmu di bawah kakimu Tuhan.
Agar semua kelemahan dan ketidaksempurnaan kami, Engkau menerimanya, memprosesnya, dan menggunakan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami tak mau jauh daripada-Mu. Karena sungguh jalan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Karena sungguh memilih Engkau adalah pilihan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi benih dalam hidup kami. Dan biarlah kami menyediakan diri kami menjadi tanah yang subur. Agar jangan benih itu hilang, tetapi sebaliknya bertumbuh dengan subur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami memeteraikan firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang bersukacita akan firman-Nya, kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya.